pernah lupakan, jangan pernah hilangkan. Dulu kita bersembunyi sampai habis energi, dan kini kita berdiri bebas dan terbang tinggi. Jangan lupa kawan, kita berdiri dengan uap yang sama di tanah yang bersanding, bukan bersaing. Jangan ada beda, kita Indonesia. Kita bersanding, bukan bersaing. Jangan ada beda, kita Indonesia. Sadarlah kawan, kita ini kuat. Jangan pernah lepaskan ikatan yang ada. Drama yang ada kita harus hapuskan. Kita harus tetap berdiri dan tetap kita bersanding, bukan bersaing. Jangan ada beda, kita Indonesia. Kita bersanding, bukan bersaing. Jangan ada beda, kita Indonesia. Oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir di acara ini. Walaupun dadakan, singkat, memang kita ada tujuan lah. Cerita sedikit lah ya, kali ada waktu kan, gak apa-apa kan? Ya, banyak. Ya kita banyak kendala lah memang. Dari dulu Tangerang pun kita kurang bisa banyak bergerak. Dan terus terang gue apresiasi banget sama DPW Banten kita, sama timnya yang masih percaya sama industri ini, masih percaya sama asosiasi ini, mau tetap jalan, mau tetap solid. Walaupun banyak halangan, dan baru kali ini ya kita bisa jalan, bisa terlaksana. Ya, betul. Makanya sekali lagi gue minta applause dulu buat DPW Banten. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPD Afisa, dan langsung akan disampaikan oleh ketuanya sendiri. Dalam hal ini Bro Audiar Lutfi. Untuk itu pada Bro Audiar waktu tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPW API Kota Tangerang, Banten, sorry. Ada lagi Ketua DPD API Kota Tangerang, serta jajaran pengurus DPD API Kota Serang. Alhamdulillah malam ini bisa terlaksana. Mungkin dari awal kita berafiliasi dengan API udah ada nih rencana makrab atau kumpul bareng member se-Banten. Cuma baru terlaksana malam ini berkat teman-teman panitia yang udah susah payah di waktu yang singkat ini nyediain tempat yang menurut saya cukup mewah. Terima kasih buat teman-teman panitia, boleh tepuk tangan. Jadi kita sudah kenal semua, mudah-mudahan dengan kenal ini kita bisa merasa ini satu keluarga besar nih kita di Banten ini. Jadi semakin mempererat kekeluargaan kita, semakin nambah kita semangat di asosiasi ini. Nah, baik, malam hari ini mungkin malam yang betul-betul sangat penting ya, karena malam ini juga ada acara restrukturisasi. Setelah di DPP kemarin di bulan November pemilihan ketum ya, dan di DPW DPD pun hari ini restrukturisasi juga kepengurusannya, dan nanti mungkin akan langsung dibawakan atau diambil alih ya acara ini. Untuk restrukturisasi ini langsung untuk 3 kepengurusan, yaitu di DPW Banten, DPD Tangerang, dan DPD Serang. Untuk itu kepada masing-masing ketua kami undang ke depan
di acara restrukturisasi ini. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya ingin menyampaikan untuk restrukturisasi formasi daripada kepengurusan untuk DPW. Tapi untuk malam ini tidak lengkap. Karena kenapa? Kemarin apa yang menjadi ganjalan di kepengurusan itu banyak ternyata. Karena kenapa? Masing-masing daripada pengurus ternyata banyak yang belum siap. Dan jujur 2018 kita juga mengalami yang namanya masa legalisasi. Itu sangat menyita waktu, mungkin hampir setahun. Dan dari teman-teman di kepengurusan juga berbagai macam, banyak yang mungkin bingung untuk tokonya. Mungkin kalau kita flashback, kita ingat 2018 kemarin banyak toko yang banyak tidak berpita cukai yang harus dibuang pada bulan Oktober. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Dan banyak juga para brewer lebih fokus untuk membuat atau mendaftarkan PP-nya untuk mendapatkan NPP BKC. Dan sebenarnya perjuangan kita di 2018 ini masa periode 2018-2021 itu cukup benar-benar lumayan keras. Karena kenapa? Kita sendiri banyak yang masih bisa belum fokus, termasuk saya. Saya jujur dengan rendah hati saya minta maaf untuk tidak maksimalnya kinerja di 2018 sampai 2020. Banyak yang saya juga harus bercermin dari teman-teman sendiri selaku member. Saya cukup malu, dan ternyata bukan hanya itu, obstacle kuat juga ada di pusat. Pada saat itu ada beberapa, mungkin saya nggak usah sebut ya, mungkin teman-teman tahu. Ternyata kita yang tadinya DPW Banten bisa berotonomi, karena awal mula DPW Banten itu hasil kolaborasi dari dua asosiasi besar yang ada di Banten, antara BVA dan AFTA. Untungnya kita di elemen Banten sendiri itu tidak ada ribut antara AFTA dan BVA, tetapi malah ganjalan itu kuatnya ada di pusat. Belum lagi kita sibuk mengurusi masing-masing bisnis kita karena harus membuang liquid non-pita cukai, dan teman-teman sendiri banyak yang mengurus untuk pabrikan NPP BKC. Ya, tetap kita harus jalan, life must go on. Orang bilang seperti itu. Tidak ada yang tidak terlambat. Sekarang orang bertanya, apa gunanya mau masuk API? Justru tujuan kita adalah meningkatkan value daripada asosiasi itu sendiri. Semenjak kita kerasa semua, semenjak kita masuk API dan ternyata sudah legal, mungkin jangankan orang yang belum masuk API, yang sudah masuk API pun akan bertanya-tanya, apalagi value daripada asosiasi ini. Cuman itu tidak bisa semua dijawab oleh pusat, karena kita sebagai daerah juga harus mempropose. Kita daerah harus memberikan input atau masukan, tetapi pusat juga harus bisa open mind, karena setiap daerah itu punya style, punya kebutuhan, dan punya gaya member, habit, behavior masing-masing yang berbeda. Belum lagi geopolitik, di sini cukup banyak, karena setiap asosiasi juga belum tentu bisa berkolaborasi kayak BVA dan AFTA. Banyak di daerah-daerah yang bergesekan. Sampai sekarang ini banyak, seperti kayak contoh di Jawa Barat, saya nggak usah sebut. Dan ini mulai dari malam ini, saya merestrukturisasi. Saya akan bertanya benar-benar di terakhir masa kepemimpinan saya di Banten. Walaupun nanti di kedepannya, karena 2021 bulan April saya sudah harus sertijab, karena masa saya berakhir dan akan diulang lagi untuk kepemilihan ketua DPW. Tapi saya tidak mau, dan teman-teman sendiri juga harus semangat. Saya juga ingin semangat, tapi
kepengurusan ini benar-benar harus datang dari dalam hati pada saat dipanggil maupun yang menawarkan diri. Makanya di sini saya lihat beberapa teman-teman sebenarnya masih punya banyak potensial di sini. Dengan ini saya ingin mengumumkan kepengurusan yang saya ganti masa 2018-2021. Ini mungkin boleh disebut sebagai reshuffle ya. Ini adalah pemaparan tentang rencana program kerja ini di DPW ya, tapi untuk kita semua. Dan untuk yang pertama tentang rencana program ini akan disampaikan masalah rekrutmen, dan yang akan menyampaikan masalah rekrutmen ini kita langsung panggil aja Kang Andi. Untuk itu Kang Andi silakan, waktu 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ada planning untuk masalah rekrutmen. Jadi untuk rekrutmen itu sebenarnya gini, kita kan sudah jalan dari tahun ke tahun, dan mulai dari 2018 BPA gabung dengan APTA dan beberapa teman bergabung di AFI. Rasa-rasanya emang beberapa waktu yang lalu kita belum benar-benar solid gitu, ya kan. Sedangkan beberapa problem yang ada di pasar, yang ada di industri kita saat ini adalah persaingan yang kurang baik atau kedekatan antar anggota juga beberapa masih begitu renggang gitu. Beberapa idenya adalah sebetulnya asosiasi itu adalah wadah bagi pemangku kepentingan industri. Jadi kita berkumpul itu ada unek-unek segala macam itu akan kita tampung untuk yang bisa dijalankan untuk menjadi program gitu. Apa aja yang perlu kita jalanin gitu. Nantinya ada planning untuk perwakilan-perwakilan di daerah sampai ke daerah-daerah paling pinggir di Banten itu sendiri gitu. Sebenarnya kayak model di Cilegon tadi kita ngobrol, ternyata tokonya juga udah lumayan banyak. Cuma begitu ditanya gimana kalau misalnya dibuat ada DPD, ternyata masih ada kesenjangan antar tokoh-tokoh juga, nggak kenal sama tetangganya lah segala macam gitu. Awalnya kita pun nggak saling kenal. Bahkan BPA sama APTA sendiri juga jadi ada sangka-sangkaan nih, persaingan antara asosiasi lah segala macam gitu. Ternyata setelah ketemu semangatnya sama. Kita itu ada kepedulian untuk industri ini. Karena kenapa? Kalau ekosistemnya nggak dibentuk, dirapikan, bisnis kita juga nggak nyaman. Kita akan terus ribut ada di sini, tanpa sadar pemain baru makin banyak bergabung di industri ini, makin banyak. Yang mereka sendiri belum tentu tahu rules of the game-nya bisnis ini gitu. Aturannya gimana, MSRP segala macam nggak tahu. Yang akhirnya dia tahu vape itu bagus, enak dijual, tapi nggak tahu MSRP itu apa, WS itu apa gitu. Masukin barang, ngambil cuan cuma goceng 10.000 gitu. Makin lama makin kecil, makin nggak seksi lah untuk berbisnis di sini. Itu yang terjadi dari 2018 sampai 2020 terus seperti itu gitu. Jadi gunanya asosiasi adalah satu untuk wadah bagi pemangku kepentingan industri, yang satu lagi untuk menciptakan iklim persaingan dagang yang sehat dan positif. Nah, seperti apa yang akan kita lakukan? Kita ada di sini, kita berembuk, kita jalanin programnya, gitu. Jadi saya minta teman-teman nantinya ke depan kita bisa lebih solid lagi. Makanya tadi si Audiar bilang nanti ada humas di Serang, ada di Pandeglang, ada di apa. Itu adalah bakal benih DPD baru next year. Ya, nanti akan berkembang, akan nambah lagi. Kita nggak bisa ngalangin orang untuk membuka bisnis baru di sini. Gitu, tiba-tiba dirangkas tambah lagi 5 toko lagi jadi 10. Gitu, yang itu nggak tahu siapa yang ini asal punya kapital, punya uang, dia buka toko. Tapi nggak tahu cara mainnya seperti apa. Yang itu nantinya akan ribut sendiri dan secara industri itu nggak bagus. Oke. Tujuannya adalah bahu membahu
ya kan, menaikkan derajat UMKM vape, agar satu lagi agar kita sebagai industri memberikan manfaat sumbangsi besar bagi negara ini. Gitu. Sumbangsinya apa? Kalau dulu kita belum kelihatan banget seperti apa. Cuma minimal tenaga kerja, terus ada lagi pemasukan untuk negara. Banyak hal yang itu bisa kita sumbang untuk pemerintah gitu, yang nggak semata-mata ngebangun keluarga kita sendiri, itu cari keuntungan sendiri segala macam, yang tadinya biasa aja, yang bahkan saya dulu Mas Gusti itu mantan atlet semua, gitu. Atlet COD dulunya, yang tiap malam pulang sampai jam 3 segala macam, modal dari 500.000, bener-bener modal dari 500.000. Dulu Mas Gusti biasanya boncengan tuh pakai bisonnya dia. Iya. Akhirnya buka toko bareng sama dia, terus pecah. Jadi dinamika ribut antar pebisnis itu sama, ada aja. Kita beda kepentingan itu masih bisa dilurusin. Ya, beda kepentingan masih dilurusin. Tapi beda pola pikir itu agak susah. Jadi sebisa mungkin pola pikir kita mesti dirubah, mulai terbuka. Hilangin rasa seuzon, rasa dengki antar sahabat. Karena kenapa? Energi negatif buat kita itu pun bakal ngehambat buat kita sendiri. Percaya deh. Makin banyak ngedoain baik, makin banyak berdoa baik buat teman-teman kita sendiri, justru itu akan jadi energi positif buat kita gitu. Ya. Saya dulu berdiskusi itu tanggaan banget gitu. Akhirnya pecah, gue nggak pernah saingan harga sama dia, gitu nggak pernah. Dia mau MSRP sekian ya saya ikutin gitu. Walaupun nggak teguran selama setahun. Tapi sekarang udah baikan kan? Ya, sekarang dia sekum kok. Di kota gue dia sekum. Masih kayak begitu. Jadi ribut itu boleh, tapi dengki itu jangan, apalagi dendam. Apalagi dendam. Kalau iri itu wajar. Lihat teman maju iri manusiawi. Kalau dengki itu setelah iri ada perbuatan selanjutnya. Gitu. Berusaha ngejegal, banting harga, segala macam. Yang secara keuntungan pun nggak ada untung-untungnya di situ. Persaingan harga itu adalah kasta terendah dalam berbisnis. Ya, jadi mohon dipahamin. Jadi kita tahu rules-nya. Jangan lagi berpikir sebagai pedagang. Kita harus jadi pebisnis. Beda kalau pedagang. Pedagang ngepul barang banyak, jual pas lagi hype. Pas lagi nggak hype, banting, flash sale. Tapi nggak tahu sistemnya mesti kayak gimana, gitu. Terus diskon ke orang yang sama, diskon 10%. Besoknya dia datang lagi kasih 10% lagi. Itu bukan diskon, harga lu nggak gitu. Ya, jadi mohon. Karena kenapa? Saat kalian menurunkan diskon 10%, berarti margin kalian juga mesti segitu. Otomatis kemampuan kalian menjual harus 2 kali lipat. Kalau misalnya nilai transaksinya cuma segitu-segitu aja dan diskon terus, lama-lama terus industrinya, lama-lama terus bisnisnya, gitu. Nanti kita arahnya gimana caranya rekrutmen, tapi ada rules-rulesnya yang kita kenalin ke teman-teman yang baru gitu, gimana caranya. Mungkin secara keseluruhan AFI itu ada di luar sana yang pesimis, apa sih gunanya asosiasi gitu, apa sih untungnya, apa bedanya gitu. Kita akan coba beda untuk tahun ini, kita akan coba bikin programnya seperti apa. Oke? Nah, ini tadi rasa inferior, sifat egois antar pengusaha, opini subjektif itu ya sekedar suka nggak suka, perasaan akan kurangnya benefit yang ditawarkan asosiasi, jarak retail yang terlalu berdekatan. Bahkan sebenarnya retail terlalu berdekatan itu juga nggak masalah. Di TCBSD itu satu lantai toko handphone semua, gitu. Tapi bisa. Kenapa kita enggak? Oke, lanjut. Nah ini solusinya. Kita mulai dari pendekatan secara kekeluargaan. Bukan tak kenal maka tak sayang ya, tapi makin kenal makin tahu. Ya, jangan pakai jargon itu lagi. Jadi kita tuh mesti makin kenal makin tahu. Teman kita itu karakternya kayak gimana, tetangga kita kayak gimana. Jadi ada
negosiasinya, ngobrol segala macam. Lalu diskusi berpikiran maju, terbuka dan positif yang tadi. Kalau beda kepentingan itu bisa kita ada beda kepentingan, tapi masih bisa dilurusin, masih dicari titik temunya. Tapi kalau beda secara pola pikir kita masih tertutup, itu susah. Jadi mulailah ngebuka pikiran kita, berpikiran maju, terbuka dan positif. Apa gunanya organisasi, apa gunanya asosiasi gitu. Lalu ciptakan diskusi yang bersifat solutif, jadi ada solusinya saat diskusi, bukan cuma sekedar gibah. Kita anak vape memang udah biasa kan gibah, tapi ada solusinya gitu. Satu lagi, penanaman rasa kita saling memiliki dan kepedulian yang tinggi gitu, saling bantu. Lihat teman toko vape-nya lagi sepi atau apa, nggak masalah, bukan malah makin senang. Kalau kita ngedoain orang jelek, itu pun doa yang balik akan ke kita gitu sebenarnya. Jadi kita coba minimal kalau nggak bisa bantu apapun, bantu doain dia biar maju lagi gitu. Oke, pada akhirnya bersama kita bisa, kita akan jalanin bahu membahu. Setelah ini ada program dari Mas Agung, nanti sama-sama dicek. Mudah-mudahan kita bisa maju ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Muhammad. Tadi tentang rekrutmen. Dan selanjutnya ini yang akan kita simak itu program luar biasa ya. Jadi kami mohon izin waktunya untuk menyimak program ini, karena nanti ini akan menjadi program unggulan di Banten dan akan diterapkan di Banten. Untuk itu langsung kepada Om Agung untuk menyampaikan program koperasi. Klik aplaus buat Om Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mari tepuk tangan untuk kita yang sudah mau datang karena kita peduli sama industri ini. Nama saya Agung, kebetulan tadi baru dicopot sama Pak Ketua DPW jadi Business Development, jadi kosong untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Kebetulan saya mau coba untuk menerangkan program yang cita-citanya untuk menjadi unggulan di bukan hanya di Banten, mudah-mudahan insya Allah di nasional. Silakan Mas. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita ini mengenai koperasi. Sebelumnya saya mau coba nge-recall kembali soal industri ini dari kacamata kita. Tahun 2012 mungkin itu udah mulai masuk, enggak 2012 sih, 2009 ya, udah mulai masuk rokok elektrik ke Indonesia. Terus Terus kita dapat first wave tahun 2014, di mana tahu-tahu vape itu jadi sesuatu yang hype, di mana-mana tuh ada anak vape, kalau nggak nge-vape nggak gaul. Akhirnya toko pada mulai buka, pada mulai masuk, produk pun pada mulai berdatangan. Walaupun waktu itu Liquid Indonesia belum ada yang sanggup bersaing secara kompetitif dengan liquid-liquid luar. Selanjutnya second wave itu tahun 2016. Nah di situ kebetulan saya juga buka karena ikut-ikutan sama teman-teman yang lain. Saya customernya Kang Andi waktu itu. Tahu-tahu wah ini bisnisnya kayaknya oke. Karena di 2015 kita flat ya kalau nggak salah. Lanjut. Nah 2018 ini paradoks, dan ini saya bahas cuma sampai sini karena menurut saya 2019-2020 ini kita nggak darat, masih kosong. Kita sudah legal, udah nggak lagi ngumpet dari polisi, ngumpet kalau kita itu ilegal gitu, gimana ya, masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu. Kayaknya juga kalau ketemu orang ditanya bisnisnya apa bang,
ini bang apa ya gitu, gimana ya rasanya tuh aneh gitu karena ini nggak legal. Kalau dulu, kalau sekarang kan kita udah legal, dengan bangga kita bisa bilang, oh gua pengusaha rokok elektrik bos. Gitu. Bahkan kalau bisa kita kenalin ke mereka. Jangan lupa ya, kita ini sebagai pengusaha rokok elektrik, kita punya obligasi ke user untuk ngasih tahu ke mereka tentang industri kita. Jangan kerjanya bilang, rokok elektrik gimana ya? Harusnya nih kita tuh mulai ngadain lah sosialisasi kalau rokok elektrik tuh lebih bagus, lebih apa. Jangan cuma minta. Kita yang main di sini kok. Kita ini semua vapers, pengusaha, semua tuh punya obligasi Pak. Jangan lagi kita ngerasa sayang sini asosiasinya nggak pernah bikin, nggak pernah ada yang sadar, nggak pernah ada yang bikin, nggak pernah ada yang sosialisasi. Kalau kita bisa ya kita mulai aja. Kita yang coba sosialisasi. Nah, ini paradoks 2018. Setelah pasca legal, pilihannya antara kita mau bergerak maju atau kita bergerak mundur. Atau kemana nih? Kita masih bingung. Bahkan sampai sekarang saya bilang kita masih bingung. Buktinya kemarin lagi pemilihan umum ketum, ada soal SNI yang pro sama yang enggak. Ada lagi soal kita ini belum punya essence produsen khusus essence vape di Indonesia lah, dan lain-lain segala macam. Belum soal pajak nanti gimana, belum soal persaingan harga, belum undang-undang, belum kita gimana caranya ngeredam pajak. Dan sangat bodoh ketika kita bilang itu masih lama. Pernah kita lihat pajak rokok turun? Enggak. Kita startingnya aja udah 57. Jadi kita harus sebisa mungkin bisa ngeredam potensi kenaikan tersebut. Lanjut Mas. Oke. Sekarang sebagai industri kita itu disorganized. Buktinya kemarin ada isu-isu, ada AFI Perjuangan, asosiasi lain gitu. Jadi kita itu secara umum, menurut saya kalau kita nanya sekarang kita lagi ngapain sih? Mau nunggu yang ketiga? Mau nunggu apa ya? Wave yang ketiga gitu, hype yang ketiga. Vape itu nanti hype lagi. Sampai kapan? Sampai sekarang belum. Terus udah 2 tahun ya? Udah lama, malah udah berapa tahun? 16, 17, terus 18, sepi, 19, oke ya, tapi berantakan karena banyak yang tutup, banyak yang buka. 2020 harusnya karena emang udah berasa di awal-awal tahun ya. Cuman tahu-tahu kita kena COVID-19. Terus, nah ini permasalahan yang coba saya mau bahas sebelum nanti lanjut ke soal program apa sih, mau ngapain sih Mas? Terusin. Terus, nah problem fact ini di sisi produsen, baik produsen device ataupun produsen liquid. Sebelumnya tidak bermaksud untuk mengecilkan salah satu atau banyak dari kalian. Kalau kebetulan mungkin ada yang produsen di sini, saya ngomong ini secara general dan kita harus terima, kita harus akuin memang keadaannya seperti ini. Secara permasalahan itu soal produk continuity. Ada produk kita yang masih jalan terus? Brand merek vape yang masih jalan terus? MK ya. Ada dikit. MK? Dari kapan? Dari kapan dia? 2014. Dari 2014. Brandnya. Nah, tapi dia booming tahun berapa ya? 2016. Ya, 2016. Itu Dark Luna ya. Iya. Terus sekarang apa? Beranalisis. Awal mulanya nama liquidnya MK ya? Itu strawberry coconut. Oke. Sereal itu. Iya. Oke. Terus masih keluar liquidnya? Masih itu. Oke. Masih jalan? Masih. Enggak yang Banyak nggak ada. Jadi MK itu sudah nggak ada. Jadi Dark Luna itu dengan komposisi yang sedikit mungkin berbeda. Iya. Sama juga sama liquid-liquid lainnya, liquidnya Hero, liquidnya Jus Kartel atau dan liquid-liquid lainnya. Karena kita di sini masih kerjanya bikin hit and run.
Pada dasarnya kita ini produk consumer goods, maka lakukanlah seperti itu. Perlakukanlah industri kita seperti industri consumer goods. Jangan bikin Oreo, besok bikin tape uli. Oreo terus. Percayalah sama produknya. Itu jangan kerjanya ikut-ikutan. Kasihan juga user kita, dan salah satu alasan bahkan bukan cuma bertumbuh ya, user kita itu turun. Banyak yang stop bukan karena barang kita kagak enak. Capek dibohongin, bos. Coba posisikan lah, kalian kan pada pedagang nih. Coba sekali-sekali posisiin diri sebagai user. Baru beli, besok udah keluar lagi yang baru. Device-nya aja. Terus, tapi ini aman om, awet 2 bulan lagi kita cari udah nggak ada. Gitu. Itu maksud saya. Perlakukanlah produk kita itu seperti produk consumer goods. Makanya saya bilang produk continuity itu adalah salah satu permasalahan yang penting, baik device ataupun liquid di sisi produsen. Di device product maintenance juga sama, kira-kira seperti itu continuity-nya. Nah, udah gitu di liquid itu brand awareness. Liquid kita jarang ya digoreng itu secara stabil. Kayaknya produsen kita sering lupa kalau ngerasa liquidnya kalau udah jalan udah nggak peduli lagi. Padahal Sampurna Mill aja sekarang kerjanya masih bikin iklan. Bimoli juga masih bikin iklan. Oli Top One juga masih bikin iklan. Mereka masih peduli. Pepsodent yang pasti kita pada pakai pasta gigi masih aja bikin iklan. Kayaknya kalau produsen vape kayaknya udah ini banget. Udah canggih banget, gue udah megang, ngapain lagi gue bikin iklan? Akhirnya barangnya mampet, ngomong masih laku, gengsi aja bos. Nggak juga, apalagi mikirnya resapannya ada di mana? Di distributor. Apaan? Resapan tuh harusnya di user. Dimas Movi ngejual brand laku, apa misalnya yang terakhir nih, distrik laku sampai di distributor habis, di toko nyangkut. Apa itu produk laku? Enggak semestinya kita ngelakuin hal-hal tersebut. Makanya saya bilang kita ini banyak dibohongin sebagai user ya, sama pemain-pemain vape. Product reliability, quality sama aja. Market insight juga begitu. Distribution and partnership model. Ini maksudnya sama kayak tadi consumer goods. Misalnya di sini saya ambil contoh Mas Yongki mau mandi, produsen. Sudah sepantasnya mereka sebagai produsen cari distributor untuk mendistribusikan barangnya. Harusnya itu bisa pakai banyak ya, misalnya skala wilayah. Kalau misalnya senasional, katakanlah tiap pulau dah, gitu, atau tiap provinsi lah. Tapi kan kalau kayak di kita tuh enggak, kerjanya yang penting barang gua habis. Itu enggak sehat. Itu makanya saya bilang distribution and partnership modelnya nggak bagus di industri ini. Padahal industri kita, industri konsumtif, bukan kayak industri mobil ya, otomotif yang itu bukan dikonsumsi gitu. Branding management, apalagi pricing level juga sama. Gimana cara ngeberesinnya? Kalau kelakuan kitanya aja suka banting-banting barang, hit and run, gimana cara kita nge-iniinnya? Customer engagement, ya karena kita dibohongin akhirnya itu jadi masalah. Lanjut mas. Itu dari sisi produsen. Dari sisi distributor, kalau ke upstreamnya yang tadi bisnis modelnya nggak bagus untuk consumer goods kita nih, industri konsumtif. Terus udah gitu dia nggak melakukan tugasnya untuk collecting data dan untuk spreading barangnya. Kebanyakan distributor kita itu kerjanya cuma nimbrung ngambil cuan, termasuk saya waktu dulu coba jadi distributor. Akhirnya saya tutup karena ternyata butuh ketahanan modal yang cukup tinggi, dan itu suatu kewajiban untuk menjadi seorang distributor. Sementara distributor kita di sini kebanyakan, wah barang lagi bagus nih, ikutan. Padahal di wilayahnya itu udah ngambil, udah banyak, ikutan rebut-rebutan aja. Nggak sepantasnya itu kayak gitu.
Enggak salah distributornya juga. Tadi karena bisnis model yang dibangunnya salah dari kedua belah pihak, dari produsen ataupun distributor. Lanjut Mas. Yang berikutnya itu retailer. Retailer, product knowledge, sama inferiority complex. Apa maksudnya? Saya bilang ini kekurangan, inferiority complex. Kita itu banyak, retailer kita itu kayaknya seneng kalau ngambil barang tuh banyak. Kalau belanjanya tuh gede. Kalau bisa nyetelin barang gede. Kalau bisa di liquidnya, di tokonya tuh ada liquid-liquid brand-brand mahal, brand-brand terkenal. Itu yang saya bilang inferiority complex. Kenapa? Dia nggak tahu kisaran marketnya itu kayak apa. Barangnya bagus, liquid 5 pounds misalnya, enak, berkualitas misalnya. Terus kalau kayak model saya di Pamulang nggak bakal ada yang beli. Model Om siapa? Om Gugun di Pandeglang kira-kira ada yang beli 5 pounds? Itu insya Allah. Itu maksud saya soal inferiority complex. Entah kenapa di kita itu gengsinya tuh gede banget untuk dibilang, weh tokonya megang nih, belanja banyak, cabang banyak. Enggak. Kira-kira gitu. Kalau di kita itu retailer kebanyakan itu kayak gitu. Lanjutin. Nah, sementara kalau di sisi user dan juga pemerintah itu adalah ignorance, ketidakpedulian, kebodohan. Kayaknya nggak peduli dan itu bukan salah mereka sebenarnya. Makanya saya bilang ini bukan salah ya, ini problem fact. Emang faktanya keadaannya kayak gini. Nah, sekarang coba kita tanya ke diri kita sendiri. Kita mau nunggu wave yang ketiga atau kita mau nunggu untuk industri kita itu konstan? Ini saya salah nih, ini harusnya diumpetin dulu nih. Gitu. Karena dua-duanya yang di sini nggak ada yang benar. Ngapain kita nunggu yang ketiga? Berarti kita nggak punya plan untuk yang kedepannya itu kayak gimana. Dan ngapain kita konstan? Karena konstan itu jalan di tempat. Mau user kita segini-gini aja? Kayaknya toko nambah cabang terus nih. Produk makin ada, tapi user kita kayaknya segini-gini aja. Makanya yang dicari itu stabilitas. Efektif atau efisien. Yang dicari itu optimal. Karena kalau efektif ya boros. Kalau efisien ya nggak kena juga. Mau growth atau mau survive? Ya dua-duanya. Kalau growth doang nggak bisa jalan juga, kalau kitanya nggak survive, akhirnya punya barang banyak tapi usernya diem-diem aja, segitu-gitu aja ya nggak jalan juga. Survive tapi kalau kualitasnya nggak nambah juga nggak ada gunanya, gitu. Oke, kalau bisa kita coba belajar dari sejarah. Kalau di teknologi itu ada Apple, Microsoft, Google, di otomotif itu ada Ford, Toyota, BMW. Di tembakau tuh Philip Morris, di Samsung, sama Jarum. Karena mereka ini adalah orang-orang yang berpikiran terbuka, positif, dan mau coba untuk maju dan nggak takut untuk gagal. Microsoft itu dulu bukan apa-apa, sama Apple aja dia cuma dijongosin doang. Apple Inc. tuh udah jadi gede, dia saingan IBM. Microsoft tuh cuman software sewaannya Steve Jobs untuk Macintosh 2. Lihat sekarang, Apple secara valuasi tinggi, tapi sahamnya beberapa sempat jadi punya Microsoft, bahkan lebih dari 50%. Karena apa? Steve Jobs nggak merasa kalau Microsoft itu saingan dia. Bukan, belagu lah istilahnya. Kolot, nggak mau tahu. Sama juga di Ford dulu itu hebat ya. Tahu-tahu dia jadi yang pertama di otomotif, terus udah gitu Toyota itu cuma toko sayur, bos. Sekarang dia jadi salah satu produk otomotif yang terbesar di dunia. Di bawahnya sama, rokok juga kayak begitu.
apa namanya Jisamsu, Jarum itu bermulai dari lokal, rokok-rokok daerah. Akhirnya mereka sekarang jadi maju. Nah, ini salah satu program yang keluar atas dasar ini, sebuah cita-cita untuk maju bersama berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan, yaitu Koperasi Vape Indonesia. Nah, dari kita untuk kita. Boleh saya tanya sebelum lanjut, ada yang tahu kagak sih koperasi itu apaan? Boleh Om, silakan. Jangan diem aja Om. Tempat pinjam duit Om. Tempat pinjam duit. Siapa lagi? 3 deh, itu 1. Tempat pinjam duit. Ada lagi Om? Koperasi itu apa sih? Taksi. Hah? Dulu ada taksi dan koperasi itu. Oh iya, koperasi taksi. Jadi hubungannya erat sama pertaksian ya. Ojek-ojekan. Ada lagi yang tahu? Badan usaha. Ngerti nggak sih soal koperasi ini apa ya? Koperasi itu adalah sebuah sistem untuk membangun sebuah perekonomian dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan bersama. Jadi bukan kepentingan segelintir pihak. Atas masukan Kak Angedi kemarin, saya disuruh coba ngebahas ada berapa sih badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada perseroan terbatas, yaitu PT sebagai wadah usaha kita, di mana ketika kita mengalami kerugian, kalau modalnya si PT itu udah kosong, meskipun kita itu orang kaya, kita nggak keganggu, PT-nya aja udah yang hancur. Ada CP di situ, yaitu kekayaan pribadi kita adalah kekayaan usaha kita, ataupun sebaliknya. Berbalik, ketika itu rugi, ketika itu bermasalah, kalau kita nggak pinter-pinter ngomong sama istri, mecah harta, kayaknya berantakan dong. Kalau CP, di situ ada firma yang modelannya itu kongsi, model-model apa ya, kayak kongsi dagang atau partnership, model-model biasanya suka dipakai sama lawyer, akuntan publik, ya benar, akuntan publik juga. Terus sama ada koperasi. Dia satu badan hukum dengan prinsip yang berbeda. Semuanya stakeholder, semuanya shareholder. Lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut. Next slide. Nah, basic idenya itu agar kita bisa tersinkronisasi dengan kebersamaan dan demokrasi, karena apa-apa harus keputusan bersama, nggak bisa keputusan segelintir pihak, nggak bisa sepihak doang. Terus udah gitu untuk maju dan progresif, apa ya namanya, kekeh gitu kalau orang Sunda bilang. Visinya untuk menjadi koperasi vape yang pertama dan yang terbaik di Indonesia, karena kebetulan sampai sekarang nggak ada, dan membantu untuk menstabilitaskan industri vape, mengakomodasi, mensupport dan memfasilitasi produsen produk-produk produsen untuk retailer melalui apa tuh, fairness, kesetaraan, ya adil, dan juga mutual program. Menolong dan mensupport pengusaha vape untuk bertumbuh dan juga bertahan melalui manajemen yang profesional, dan juga memprioritaskan welfare dari elemen di vape, di industri vape. Kesejahteraan. Iya, kesejahteraan. Nah, basic programnya kira-kira begini kalau dijelasin secara singkat itu ya,
yang adil dan juga terstruktur, sistem konsinyasi. Terus sistem program promosi yang terschedule dan juga program membership yang centralized. Nanti kedepannya akan kita lanjutin. Terus ini additional program plan-nya. Kalau bisa integrated and centralized system, tapi ini masih kedepannya. Kalau bisa kita punya exclusive marketplace yang isinya cuma kita aja. Dan kalau bisa koperasi ini bergerak ke sektor funding dan investasi. Lanjutin Mas. Nah, saya mau coba bedah dalam bentuk contoh koperasi ini. Cita-citanya koperasi ini punya 50 retailer, 5 produsen, di mana setiap retailer mempunyai simpanan pokok yang dibayar 1 kali seumur dia jadi anggota koperasi itu 1,5 juta. Dia punya simpanan wajib setiap bulan 250.000 dan dia punya biaya administrasi 25.000. Total 1.775.000. Berarti 1.750.000 itu kayak tabungan dia. Karena 25.000 itu uang admin, uang buat bantuin operasionalnya koperasi. Begitu pula di produsen, harganya beda, dia 2 kali lipat. Simpanan pokoknya 3 juta, simpanan wajibnya 500.000, biar punya 50.000. Nah, kalau ini terjadi di bulan pertama aja kita punya total capital itu 106.500.000 atau setiap bulannya 16,5 juta modal yang masuk ke kita. Saya stop sampai di sini. Jadi cita-cita koperasi saya coba ngomong dari bawah. Di sini banyak yang retailer kan ya. Jadi dengan kalian menjadi anggota koperasi diharapkan kita sebagai retailer kan butuh tuh varian produk di toko-toko kita. Betul bukan? Nah, sementara nggak semuanya tokonya bagus, tokonya besar, punya modal besar kayak Om Odiar mungkin. Enggak. Ada juga yang kecil-kecil kelakuannya. Duitnya. Sorry. Maaf, salah bahasa. Duitnya kecil. Nah, terbatas, apalagi kondisi corona kayak begini. Bayangin, ketika dia punya omset 10 juta rupiah, ketika dia mau memutarkan itu lagi, misalnya keuntungannya 2 juta rupiah, berarti yang diputarkan 8 juta. Dia harus coba isi tokonya tetap menarik dengan 8 juta rupiah tersebut. Dan dia nggak bisa berfokus cuma sama barang-barang yang laku doang. Dia harus punya juga barang-barang additional untuk nambah variasi. Kita juga kalau showing perempuan kan kayaknya kalau cakep semua juga kesel, bingung, nggak bisa milikin semuanya. Jadi kudu ada pemanisnya ya, biar kita jadi gemes gitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita sebagai retailer, kita ikutan koperasi, retailer nggak perlu lagi mikirin varian-varian produk itu karena udah di cover sama koperasi. Jadi kalian punya uang itu bisa dipakai untuk beli barang-barang yang hype, yang upselling, lokomotif buat toko kalian. Itu banyak lah, nggak outlet doang. Liquid laku kan banyak. Jadi kira-kira kayak gitu. Atau kalian bisa mengalokasikan ke device atau ke barang-barang lainnya. Gitu. Pokoknya yang kira-kira jualannya ini bagus. Gitu. Hot item ya. Hot item. Karena kalian udah nggak usah mikirin lagi beli-beli varian. Orang gratis kok. Cukup jadi anggota koperasi pasti dikasih. Dikasih barang. Lanjutin, Mas Andri. Ya, dulu tuh yang 16,5 juta itu apa ya, Om? Yang setiap bulan. Nah, iya, setiap bulan. Karena kan simpanan wajib dikali 50 itu ada 12 juta. Kalau produsen 500.000 dikali 5. Jadi 13.750 tambah ini jadinya 16.500 gitu. Simpanan wajib itu dilakukan per bulan atau Setiap bulan. di atas udah ada simpanan wajib juga. Simpanan wajib. Ini saya ngejelasin single individual struktur. Saya ngejelasin ini bulan pertama. Saya ngejelasin ini kira-kira setiap bulannya. Keseluruhan. Gitu. Kira-kira begitu. Nanti ada hitungan full keseluruhan dalam satu tahun kalender. Tapi bentuknya simpanan. Jadi kalau cabut ya bisa diambil.
Iya. Uang kembali. Tapi nggak bisa sembarangan tahu-tahu cabut. Kan ada Betul. tadi. Betul. Sekarang dari sisi security and assurance. Let's say kebetulan di sini PPBKC-nya cuma ada di Tangerang ya. Karena di Serang kalau nggak salah kosong. Iya di Merak itu kosong. Berarti di Tangerang doang itu berarti ada 17 kira-kira. Jika satu produsen punya 3 varian dengan minimum quantity per variannya 3 quantity, berarti setiap retailer punya barang si satu produsen tersebut ada 9 item. Kalau retailernya ada 50, berarti total quantity satu produsen itu ada 4,5 yang disetorin ke koperasi untuk disebarin ke semua membernya. Kalau kita punya membernya 50. Nah, asumsi harganya 70.000. Wajar lah ya, harga distributor misalnya liquidnya harganya 100.000. 125. Ya nggak cepet lah Ram, nanti ininya gimana? Main bawah mulu. Jangan murah. Oke, kita tarik ke bawah di total itu berarti tiap retailer punya 153 botol. Dan berarti satu toko retailer itu untuk hitungan jelek lah ini terendah ini dapat 53 varian. Kalau 17 ini produsen ikut. Botol dong itu 153 botol dong. Iya, 153 botol. Sorry, bukan varian. Iya. Bukan varian. Nah, total kuantitinya itu udah 7.650. Kalau kita berasumsi semuanya kira-kira sama, itu 535 juta. Nah, terus kita total capital dalam 1 tahun itu ada 242.500.000. Ini kan cycling nih, terus-terusan. Nah, berarti secara penjaminan untuk assurance dan untuk keamanan si produsen punya jaminan sekitar 45%. Bukan artinya jaminan itu dikasih deposit, bukan. Itu. Tapi itu jaminan kerugian. Nah, sekarang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dari 16 semuanya ini kongsi misalnya ke Mas Gusti. Kira-kira change yang macet bayarnya siapa? Ada berapa? Ayo Mas. 2% mana? Kongsi. Hah? Kongsi titip barang. Dititip barang, iya, dititipin barang. Sama Om Gusti ini, ya kan, dititipin barang semua nih. berarti saya produsen. Berarti Om Gusti nitip sini dong. Iya. Ke 16 toko ini. Iya, ke 16 toko. Nah, kira-kira yang bayarnya macet nih, maksudnya ini konsinyasi ya, ingat ya. Udah barangnya kejual tapi dia kagak bayar. Dari 16 orang ini kira-kira berapa change kemungkinannya? 1 banding 6. Kecil. Anggaplah 10%. Kalaupun itu terjadi, koperasi bisa tutupin kerugiannya. Karena koperasi punya ketahanan sampai 45%. Itu tujuan kenapa saya hitung begini, skala perbandingan, jaminan kerugian. Lanjutin Mas. Nah, ini basic margin. Nah, ini saya latarin ceritanya dulu ya. Jadi basicnya, ini saya salah nulis, ini bukan sales komisi nih, ini profit harusnya namanya. Nah, anggapan itemnya itu di situ ada liquid kurang dari 30 mili, berarti liquid 15 mili. Misalnya margin distribusinya nih koperasi itu 10.000. Komisi untuk sales 7.250, berarti profitnya 8.750 kalau sistemnya kongsi. Kalau sistemnya cash, kasih diskon lebih 2.500, 7.500 berarti profitnya. Kita kasih reward lebih untuk si salesnya ya. Masalah kayak gini nih, ini dan so on, kira-kira ini kita secara keluarga itu ada problem di sisi mana Om? Kalau koperasi ngelakuin ini nih, nangkap Om? Nyimak? Itu bayarnya satu kongsi, satu cash gitu kan maksudnya. Enggak, ini rate perbandingannya kan, kira-kiranya gitu. Cuma kalau kita nih, ini hapus aja deh Om, biar nggak bingung. Ini kita semua kongsi nih, ya kan? Kita secara kekeluargaan di sini ada retailer, ada produsen,
distributor, ada nggak kira-kira kalau kita pakai sistem kayak gini yang dirugikan? Distributor. Dan itu kita sadar, distributor pasti dirugikan. Di sini berarti Mas Fajar sama Om Willy pasti dirugikan. Terus gimana Om? Nah makanya saya bilang, kita bikin ini bukan cita-cita, gue pengen begini kagak. Karena berdasarkan permasalahan yang ada. Jadi setiap ketemu masalah, cari solusinya. Dan sampai terakhir saya ketemu sama modelan distributor, termasuk Mas Fajar, itu solusinya masih ngambang. Ya Om dia. Makin kesini, dikaji lagi, dihitung lagi, dicoba dibandingin lagi. Ternyata ada celahnya. Gimana kalau distributornya kita kasih komisi sama kayak salesnya? Wah berarti koperasi cuannya makin kecil dong. Nah kan buat kita bareng-bareng. Terus distributor gunanya buat apa? Buat stok, buat warehousing. Kebayang Om, kalau lu retailer, Om siapa, Om Gugun, mau balikin barang misalnya nih Om, nggak laku nih, gue balikin nih, misalnya ininya di Tangerang di Pamulang lah misalnya. Wah ongkirnya lumayan juga. Kalau nggak pakai ongkir kayaknya tangan juga pegel kaki. Ya, makanya itu nanti kita tunjukin tuh distributor anggota koperasi kita sesuai sama cakupan wilayahnya masing-masing. Jadi dengan cara seperti itu distributor akan tetap dilibatkan dan tidak dirugikan, karena malah lebih untung. Terusin, Mas. Ini operating cost-nya. Kira-kira adminnya 1,5 juta dari yang berapa tadi? 25.000 itu kalau retailer ada biaya admin, kalau yang produsen 50.000. Untuk akuntannya itu 1,5 juta juga. Kok murah amat Om? Ya kita cari-cari celah dah. Namanya juga baru mulai. Kalau tahu-tahu mau bayar kelasan akuntan publik yang belasan 10-an juta, kayaknya koperasinya udah rugi duluan. Jalan juga belum. Ada emang Om? Ya kita cari. Ada. Accounting software-nya kita rencana pakai QuickBook. Asumsi $35, berarti 500 ribuan. Marketing and sales-nya ini bentuknya third party. Semua pasti punya budgetnya sendiri untuk punya marketing and sales. Koperasi ngebuka peluang, siapa yang marketing and sales-nya mau dibagi untuk mainin koperasi ini. Itu, dia dapat tambahan gaji 500.000 per orang. Gitu kira-kira. Kita asumsiin ada 5, berarti 2,5 juta. Nah, untuk manajemen ini orang yang in charge di bidang koperasi kita ini di 3 hal, yaitu 1 wilayah, 1 di daerah Serang, 1 lagi di daerah Tangerang. 1 juta, 1 juta, 1 juta, jadi 3 juta. Total operating cost-nya ada 9 juta. Bang, Mas, tugasnya apa aja sih marketing and sales? Orang bareng konsinyasi. Kok ada tugasnya? Kira-kira buat apa Om? Supervisi, Nawarin sistemnya, iya. Ketika kita baru mulai, betul Om ini. Betul. Mas siapa itu? Mas Dika. Dari mana dia Pak? Ya. Apa namanya? Gimana tadi Om Gusti? Untuk supervisi. Jadi yang kerjanya collecting data, Om barangnya udah laku belum? Mau di stok lagi enggak? Itu marketing and sales. Ternyata siapa? Om Gugun liquid, salah satu liquidnya itu nggak laku. Sama nih sama kita, tapi di tempatnya Om Audiar bisa laku. Berarti Om balikin, nggak harus ke koperasi dulu dan jangan langsung ke Om Audiar juga. Gitu. Lewat distributor, Om Fajar atau Om sebagai stokisnya, cari yang paling dekat nanti di koperasi. Gitu kira-kira. Itu tugasnya marketing and sales. Nanti Om Fajar untungnya apa? Kenapa? Om Fajar untungnya. Kan dapat komisi tadi. Sama komisinya sama sales. Berarti cuma numpang lewat doang dari Ntar dulu.
Komisinya sama apa sama retailer? Pasti beda dong ya? Oh beda dong. Kalau retailer kan gimana sih? Kalau retailer kan namanya dagang ya jual. Kalau sama pasti akan banyak rebutan jadi distributor. Iya, enggak. Komisinya sama-sama sales. Itu. Tanggungannya enggak cuma numpang lewat juga. Untuk barang-barang refrak, untuk barang-barang retur, barang-barang mati yang nggak laku diharapkan nanti distributor yang tanggung ongkirnya sebelum nanti semuanya diinin sama koperasi. Om, pertanyaan lagi Om. Untuk masalah distributor itu kan pasti ada coverage. Iya. Wilayah area. Nanti pasti jaraknya diatur kan? Iya dong. Jangan distributornya dekat-dekatan, dua-duanya pada ngambil, akhirnya ribut-ribut juga. Nggak kayak gitu. Ntar kita tentuin. Untung di Serang aman ya, nggak terlalu banyak ya. Satu. Kayaknya memang udah dikunci banget ya. Udah ada deal-dealan nih. Kayaknya kalau Om Willy saingan banyak ya. Tapi karena yang datang Om Willy ya. Iya dong. Terusin Mas Andre. Nah ini cash flow projectionnya, sayang agak kelihatan nggak sih Om? Terus di slide. Nanti di Ya udah. Nah nanti kita bagiin kok. di email. Sekarang saya coba bacain, jangan diterusin dulu loh. Baik. Nah, berasumsi ada member 5 member, produsen member itu ada 5, retailer member ada 50. Sales quantity-nya itu 2.000 per bulan. Make sense nggak? Make sense, karena berarti satu retailer cukup ngeluarin 2 item setiap bulan. hari, Mas Gus. Ya. Nah, di sini margin estimasinya untuk liquid 15 mili dan aksesoris yang kayaknya nggak mungkin marginnya cuma 10.000 ya. Bener nggak sih? Harusnya lebih. Cuman anggaplah 10.000. Nah, terus udah gitu komisi sales itu 1.250. Iya bener. Terus udah gitu untuk yang konsinyasi, kalau untuk cash itu 2.500. Nah, dan ini komisi distribusi itu sama kayak komisinya sales 2.250 sama 500.000 berarti 2.750 sama. Jadi kalau ada marketing dapat komisinya segitu, distribusi juga dapat komisinya segitu. Berarti dengan rincian kayak begini, yang barang konsinya anggap 1.800, barang cashnya itu cuma 10%, yaitu 200 item, itu berarti kita punya gross profit sebulan 14,5 juta untuk liquid dan aksesoris, liquid yang 15 mili. Nah, kalau kita berasumsi growth rasionya itu 10%, 2.000, 2.200, 2.420, so on, akhirnya kita dapat total di sini. Kita punya gross profit untuk liquid 15 mili dan aksesoris kira-kira 310 juta rupiah dalam 1 tahun. Terusin Mas Andri. Nah, berlaku hal yang sama di liquid 60 mili, saya nggak usah jelasin ininya lagi, ujungnya aja. Kira-kira kita dapat 406 juta dengan skema model yang sama. Terusin lagi Mas Andri. Dan untuk device ini unik karena saya mau coba sales quantity masukin targetnya itu dari mulai 500 biji. Artinya satu retailer cukup ngeluarin 3 device 1 minggu. Itu kita bisa ngantongin gross profit 121.890 perak. Terusin Mas. Nah, ini secara profit projection semuanya. Untung di 60 mili, untung di liquid 15 mili dan aksesoris, untung di liquid 60 mili, untung di device, dikurangin operating cost, itu bulan pertama 30 juta, bulan kedua 34 juta, so on, di total 730 juta 263 ribu rupiah. Lanjutin Mas Andi. Nah, kemudian contoh perhitungan SHU. Ada yang familiar nggak sih sama koperasi? Selain Om Jian kan familiar banget dia sama koperasi. Dia komisaris koperasi apa? Om Jian? Hah? PT Asahimas Chemical. Komisarisnya Om Jian.
Di sini aja dia kayaknya tawa. Canggih Om. Komisaris men. Happy lah. Happy. Pantesan dia ketawa terus ya. Contoh perhitungan SHU-nya kira-kira begini. Ini saya ngambil contoh karena ini nanti bakal kita tentuin itu rame-rame. 730 juta pembagian anggota itu 70%. Terus sisanya ada 30%. Apa aja isinya? Buat 30% jasa modal, jasa jual 5%, jasa beli 30%, special reward 5%, dana cadangan 5%, jasa pengurus 10%, bonus pendiri 10%, dana sosial 5%. Jadi ini total 100%. Ya, kita bisa lihat nih item-itemnya. Terus total simpanan pokoknya berarti sekian 90 juta. Total simpanan wajibnya 152.500.000, berarti simpanan sukarelanya 0, berarti total simpanan yang ada di koperasi itu 242.500.000. Itu capitalnya koperasi ya. Average retail sales itu 2% kalau 50 store dengan komposisi yang tadi ya. Berarti cuman butuh omset setiap satu retailer nih setahun 14 juta. Cukup butuh segitu omsetnya kira-kira 14 sampai 16 juta. Setahun. Coba di breakdown mungkin masih lebih. Di breakdown ke 1 bulan. Kalau di 1 bulan berarti ya kira-kira 1.200.000. Nah, average production sales itu 20% atau 146 juta setahun. Kang Andi mungkin nggak? Mungkin banget. Gitu. Dan total komisi distributor nih, Om Willy, Om Fajar, dan nanti distri-distri yang lain yang akhirnya di ini itu ada 222.396.551 rupiah. Tepuk tangan dulu. Mas Andri, tar dulu. Dan ini contoh untuk aktivitas kegiatan anggota, yaitu kegiatan konsinyasi yang diputar untuk kita semua. Kalau nanti ada aktivitas kegiatan non anggota itu dibagi dua. Jasa beli untuk retailer jika ada produsen luar daerah yang bekerja sama dengan kopi, misalnya ya misalnya Hero, Eca. Berarti dia kalau mau ngasih liquid yang sini di koperasi, dia harus ngasih cuan lebih sebagai istilahnya apa ya? Pajak investasi asing. Ya, karena bukan Banten kan. Karena dia bukan dari Banten. Boleh dong. Uang produk kita, daerah-daerah kita. Boleh. Itu nanti dibagi, jadinya itu non anggota. Itu nggak dihitung dalam SHU ini. Itu beda lagi. Dan itu bisa kita bagi lagi tergantung kesepakatan kita itu gimana. Mau totalnya semua diinvestasiin kayak terserah. Asal semua anggotanya setuju. 75% anggotanya setuju. Atau jasa jual untuk produsen jika melakukan kerjasama produk binaan dengan kopi sebagai distributor tunggal untuk penjualan keluar daerah. Let's say Slow Blow bikin satu liquid namanya liquid Kudanil, itu kopi jadi sole distributornya untuk seluruh nasional. Jadi distributor daerah lain itu ngambilnya harus sama kopi karena punya kerjasama eksklusif dengan Slow Blow untuk liquid Kudanil tersebut. Itu berarti masuknya produk non anggota karena kita jual keluar. Oke, terusin Mas Andri. Nah, contoh SHU retailer dengan SHU yang tadi nih 730 juta. Retailer A, simpanan pokoknya 1,5 juta, simpanan wajibnya 3 juta. Total 1 tahun ya. Berarti ya, kan 250.000 dikali 12. Totalnya berarti ada 4,5 juta. Nah, total pembeliannya dia, maksudnya dia ngabisin barang koperasi itu 10 juta. Berarti dia apa ya namanya? Sepi tokonya. Dia nggak nyampe tuh cuannya yang sebulan minimal 1.200.000. Karena dia cuma 1%, kan harusnya 2% tadi rata-ratanya. 10 juta. Dari jasa modal aja dia dapat 4 juta. Yang kalau dibandingkan sama duit yang dia keluarin nih 4,5 juta itu 90%. Lu mau naruh deposito di mana, Bos? Yang rate pengembaliannya 90%. Coba gue tanya, ada nggak? Bank Senturi aja yang 10%, kelar. Terus bonus pendiri, ternyata nih dia biar kata tokonya sepi, dia
salah satu pendiri. Coba lihat rekening. Ternyata meskipun tokonya sepi, dia salah satu pendiri. Dan di keputusan rapat diputuskan kalau pendiri itu punya privilege untuk dapat 10%. Untuk kalian tahu, di undang-undang koperasi maksimal pendiri boleh klaim 40%. Tapi itu pasti ribut. Pasti semuanya nggak suka. Kalau masih ratusan juta, puluhan juta gini sih oke. Kalau udah triliunan kayaknya tanduk keluar semua. Bertaring semua. Jadi let's say itu 10%. Tahunya nih toko nganggur-nganggur aja, karena dia aktif mau ngomong kayak gue begini nih, keringetan gitu ya, dapat bonus sendiri 3.600.000. Nah, apa namanya, jasa belinya itu dapat 3 juta, ternyata dia juga pengurus ya, dia dapat 7 juta karena pengurusnya 10 ya, berarti bonus pengurus kita 73 juta dibagi 10 itu 7.300.000. Begitu pula pendiri nih, mana pendiri, 73 juta dibagi 20 berarti 3.600.000. Dihitung-hitung totalnya 18 juta. Kalau dibandingin sama 4,5 juta yang dikeluarin 400%. Sangat bagus sekali sistem koperasi seperti ini. Tapi kan itu om yang rajin doang om. Kalau model-model kayak gue nih yang males tapi toko gue megang gimana? Nah itu juga bisa. Lihat retailer B ini. Mirip, cuma total pembeliannya 42 juta. Dia makan tuh sampai 6% ya. Harusnya rata-rata cuma 2%. Dia dapat jasa modal 4 juta, itu juga 90% karena rata ya kalau jasa modal. Itu pendapatan pasif kita tanpa kita harus kerja. Jasa belinya itu dia ngabisin dia dapat 12.600.000. Nah, terus karena dia juga salah satu top seller, berarti dia juga dapat special reward. Anggaplah dia dapat 2.100.000. SHU diterima itu ada 18.700.000. Kalau dihitung-hitung jadinya 417%. Nggak akan selalu kayak gini, pasti beda-beda, tapi nggak jauh-jauh dari ini. Dan saya yakin bisa lebih. Saya bikin ini minimum sekali. Dari contoh yang koperasi, kebetulan saya juga pernah jalanin koperasinya itu koperasi satpam di Anabatik Teknologis. Saya juga sebagai manajer pengembangan bisnis. Terusin, Mas Aldi. Contoh SHU produsen slow blow nih. Contoh misalnya nih. Simpanan pokoknya 3 juta, simpanan wajibnya 6 juta karena 500.000 dikali 12. Di total 9 juta. Total penjualannya 252 juta. 35% dia makan, padahal harusnya cuma 20% kalau di average ya. Nah, berarti dia dapat jasa modal 8 juta, yang itu juga 90%. Dia dapat jasa jual 12.600.000. SHU diterima 20,7 juta. Yang kalau dihitung-hitung dibandingin sama duit yang dikeluarin cuma 9 juta rupiah, itu 230%. Ada lagi produsen yang satu lagi mirip-mirip, cuman dia total penjualannya sampah. Tadi yang gue bilang nih, dia cuma makan 12%, jasa modalnya mah sama, cuman jasa jualnya dia cuma dapat 4,5 juta. Berarti 12 juta SHU-nya diterima, itu pun masih 140%. Deposito di mana lo mencari yang kayak begitu? Terusin Mas Andri. Nah, ini satu lagi buat model-model distributor kayak Om Willy atau Fajar. Contoh SHU distributor. Distributor itu punya simpanan pokok dan simpanan wajib. Ini kan rencana rekomendasi ya. Itu sama dengan retailer. Itu 1,5 juta. Berarti simpanan wajibnya 250.000 dikali 12 yaitu 3 juta, total 4,5 juta. Anggap nih ya. Anggap distributornya itu berandai-andai ada 3 di Tangerang termasuk Om Willy, ada 3 di Serang termasuk Om Fajar. Berarti total komisinya ada 37 juta. Karena yang tadi nih 222 juta dibagi 6 dan itu dimakan tiap bulan nggak tiap tahun nih. Maksudnya duitnya bisa diambil tiap bulan, tapi kalau dalam hitungan tahun jadinya 37 juta. Kalau ditambahin nama ini nih simpanannya ada 41 juta, lu ngeluarin cuma 4,5 juta. Rate sampai 900%.
gitu. Dan ini salah satu solusi yang saya pikir sangat baik untuk kegiatan distributor kita. Jadi nggak merugikan. Pakai mic Om Jen biar terdengar. Seandainya satu orang tadi sebagai distributor nih, dia juga punya retail juga gitu ya. Iya. Nah itu daftarnya itu keanggotaannya itu satu nama atau Satu badan usaha. satu badan usaha. Mau jadi distri nih. Hah? Kenapa? Harus pilih distributor atau retailer. Boleh semuanya. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Berarti bayarnya semua, bayarnya 2. Gimana? Bayarnya semua. Iya, benar. Kalau misalnya tokonya banyak gitu, Iya dong. setiap toko. Iya. Tapi jangan lupa wilayah, karena Dibatasin. ada coverage wilayah yang tidak bisa. Ya, kalau distributor ya, ada coverage wilayah, ada pertimbangan coverage wilayah. Ada jarak. Kalau retailer nggak, jarak. Jadi cabangnya 6 gitu ya, 6-6-nya gitu ya. Iya boleh aja, selama dia itu sebenarnya bahasannya di rekrutmen dari Om Andi ya. Soal tadi jarak retailer itu kalau bisa 2 km setiap retailer. Kalau misalkan nih ya Iya. luar Banten gimana? Gimana? Cabangnya ada di luar Banten. Oh nggak bisa ikut, Bukan lagi. nggak bisa ikut, Tapi satu kepemilikan tetap nggak bisa ikut. Nggak bisa. nggak bisa ikut. Nggak bisa. Sementara nggak bisa. Nggak akan bisa ikut untuk di Koperasi Banten karena Nanti ada koperasi Bandung. Masih Cisauk aja tuh. karena gini. Kebetulan ini idenya dari Banten, dari Om Andi. Ide awalnya nama Om Gusti. Terus cerita-cerita kita pada ngerumpi, sotoy-sotoy, ceritalah kita ke Dewan Pimpinan Pusat, Om Aryo. Waktu kita bilang, Om Aryo langsung semangat. Berikut pula dengan jajaran orang yang lain kayak Om Garin atau Om Olan, Om Budi, semua pada semangat. Nah, langsung pada pengen bikin, tahu-tahu ujuk-ujuk nasional, Raiso. Kalau langsung bikin koperasi nasional, itu berarti cuma ada 2 pilihan. Satu, pendirinya harus terdiri dari 20, minimal 20 orang yang punya identitas tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Jakarta 1, Bandung 1, Bali 1, Makassar 1, Papua 1, ribut pasti. Nggak akan bisa jalan. Tahu-tahu langsung ke bawah nih. Hah? Boro-boro mau ke bawah, di atasnya aja udah berantem. Atau harus punya 20 koperasi daerah. Itu yang akhirnya diputuskan oleh pusat. Karena kebetulan yang ngomongnya orang Banten, orang dia, akhirnya Banten harus jadi pilot project. Yang ditolak kemarin. Ini ditolak kemarin sama Medi. Sama siapa yang tolak? Sama Medi. Udah itu kan sudah yang lalu ya. Itu sudah lah, itu lembaran lama. Jadi kita punya, bukan kita nih, apa namanya, Om Andi, Om Gusti ini punya obligasi nih sebenarnya sama si ketum, punya utang. Lu jangan cuap-cuap doang lu, katanya bisa begini, coba lu tunjukin. Makanya kita niat ngumpul capek-capek kayak begini di sini. Wah, ini sebenarnya sistemnya sangat bagus sekali. Dan kebetulan waktu kita ngomong, waktu itu di situ ada salah satu senior di HIPMI. Kita lupa ya HIPMI mana? Pak Andre dan satunya lagi Mas Garin sama Pak Andrian kalau nggak salah. Nah, HIPMI itu ternyata punya badan otonom berupa koperasi, ada beberapa, nggak cuma satu. Nah, cuman ternyata itu pernah jadi masalah. Dia nanya ke kita. Jadi di saat orang-orang ini lagi ragu-ragu apa segala macam, kalau dia nggak ragu. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, kalau dia nggak ragu, tahu yang ditanyain sama dia apa? Emang koperasi mulainya doang berat. sama itu Pak saya potong sama orang Cilegon sendiri, yaitu Bapak Hengki. Oh, Mas Hengki ya? Mas Hengki Purwoko. Kebetulan dia salah satu komisaris Krakatau Steel. Nah, orang yang itu bilang, Pak Andrian itu bilang, kalau saya yakin koperasinya pasti bisa jalan. Uang bukan simpan pinjam. Ya kemungkinan macet gede itu simpan pinjam, bos. Kalau kita koperasi produktif kayak gini,
kemungkinan kita bangkrut cuma 10%. Itu data statistik yang bilang. Dia bilang gue nggak ragu, gue yakin pasti jalan. Tapi yang mau gue tanya, nanti waktu penghasilan lu miliaran bahkan triliunan, lu udah siapin belum badai-badainya? Karena di gua gitu, waktu dulu gua bangun nggak ada yang peduli, tahu-tahu asetnya triliunan, sekarang berantem sampai minta ganti pendiri. Lucu kan? Koperasinya dibangun susah payah sama pendirinya, tahu-tahu pendirinya diturunin. Itu berantem. Akhirnya kita tanya, kenapa kira-kira ya Pak? Saya juga nggak tahu. Lu harus siap tuh. Nanti bakal ada tuh orang-orang yang kayak gitu. Terus saya coba tanya, Bapak di situ modus pendirinya berapa? 40%. Iya, ribut. Orang pasti kesel. Ngapain gua ikut-ikutan sama Koperasi Banten? Nanti yang kenyang cuma 20 yang berdiri doang tuh. Dapat 40% anjing. Kita kerja keras rugi. Apa kita kerja keras banting tulang? Kita punya aset triliunan, kebagian cuma segini. Makanya kita coba rekomendasiin bonus pendirinya cuma 10%, biar nggak ribut. Ya. Untuk bonus pengurus, bonus pendiri ini bisa dijabarin. Maksudnya pengurus itu pengurus bidang apa? Yang ngapain? Pendiri ini itu siapa? Pendiri itu adalah yang mendirikan koperasi minimal 20 orang yang satu visi dan satu misi. Itu pendiri. Dan dia mau ngeluarin modal untuk bikin tuh koperasi di awal. Dia mau capek. Itu pendiri. Sosialisasi segala macam. Pengurus itu ditunjuk Om Willy. Ditunjuk oleh rapat anggota. Siapa nanti pengurusnya? Meskipun biasanya periode pertama dan periode kedua itu pasti dari salah satu pendiri. Karena biar visi misinya jalan. Semua problem koperasi itu seperti itu. Cita-citanya udah mulia, udah tinggi, dihitung-hitung juga udah enak, ngayal-ngayal juga udah seneng, jalan kagak. Makanya biasanya pasti pengurusnya dari salah satu pendiri. Dan ada pengurus profesional, pengurus terpisah. Makanya kalau tadi di contoh saya hire akuntan, kira-kira begitu. Oke, lanjutin Mas Andri. Nah, jadi sampai di sini aja. Untuk tanya jawab lebih detail kita masih lama, Om. Kita jadi bisa ngobrol-ngobrol nanti. Tapi paling enggak Om semua udah tahu gambaran dan ceritanya koperasi ini apa dan mau ngapain, apa aja isinya. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya nggak buka di sini. Nanti aja kalau kita selesai acara, biar kita selesai dulu acaranya. Karena masih ada Om Andri itu udah siap-siap ngomong. Oke, kalau gitu sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Agung, luar biasa ya. Oke, selanjutnya adalah rencana program kerja dari sisi digitalisasi. Ya. Karena hari ini saat ini kita sudah masuk revolusi industri 4.0, sehingga harus sudah saatnya kita digitalisasi industri ini. Untuk itu, untuk lebih jelasnya kita langsung sambut saja Prof. Andriska untuk menjelaskan tentang masalah ini. Plus buat Prof. Andriska. Ya, makasih Om Dian. Gantian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih ya. Walaupun penutup, saya coba ringkas aja ya, karena terang juga ini slide-nya juga saya nggak siap. Dalam artian, ini slide saya tuh punya perusahaan IT yang kebetulan waktu itu kita lagi propose. Ada satu rumah sakit bersalin untuk minta dikasih insight soal teknologi 4.0 gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau ada icon-iconnya ada ibu-ibu gendong anak gitu karena emang Agungnya malas bikinnya. Nah, saya coba ini background dasarnya ya.
Jadi kita semua udah tahu industrial revolution 4.0. Jadi baik dari sisi industri pun kita itu selalu berevolusi. Nah, sampai kita di sekarang ini di revolusi yang keempat. Walaupun di Indonesia menurut saya termasuk yang terlambat karena engagement di awalnya itu ada di awal tahun 2000-an sebenarnya. Itu berdasarkan apa? Dari habit dari information technology, terus impactnya ke new era customer relation. Jadi yang tadinya masih dari mulut ke mulut dengan teknologi 4.0 sekarang sudah bisa melalui misalnya pakai apps dan lain sebagainya. Yang hasilnya nanti adalah equal business opportunity. Kenapa dibilang equal business opportunity? Karena semua pebisnis memiliki kesempatan yang sama, tidak hanya pemain besar aja. Lanjut, Bung. Ya, ini overview-nya. Transformasinya itu dari informasi, teknologi, mesin, processing, data, time, waktu, bisnis, intelligence, future, industrial revolution 4.0. Breakthrough-nya apa aja? Itu dari blockchain, cloud computing, automation, artificial intelligence. Bidangnya apa aja sih industrinya? Ya, yang dua ini biasanya yang paling ini ya, manufacturing sama service, jasa. Yang sekarang itu menjadi membuka banyak kemungkinan dari supply chain, produk itu semua berubah habitnya karena industrial 4.0 tadi semuanya berubah. Lanjut, pertanyaannya how, bagaimana? Harus dengan integritas, kemauan. Kalau untuk berubah dengan disiplin juga. Saya mau ambil contoh soal yang paling gampang itu soal gerbang tol. Paling gampang. Dulu yang pakai uang kertas kita bayar harus nyiapin receh. Itu yang kan bikin antrian jadi panjang. Dari sisi bisnisnya pun jasa marga harus bayar kos lebih mahal karena ada orang di situ yang harus dibayar setiap bulan. Dirubah pakai e-money sekarang, pakai flash supaya lebih cepat. Awalnya gimana? Susah, orang nggak biasa, mampet. Tapi apa akhirnya? Karena dengan disiplin, integriti, semuanya bisa. Begitu juga ada beberapa industri kayak misalnya tiketing dari KAI, itu juga sekarang sudah lebih modern. Kapan? Ya harus sekarang. Karena itu tadi saya bilang, kita mulai sekarang aja udah terlambat. Enggak cuma industri vape aja, industri yang lainnya juga sebenarnya sudah terlambat. Tapi better late than never. Nah, before it's too late itu maksudnya apa ia mau kita seperti kayak Nokia yang akhirnya sekarang dikangkangi sama Android. Bahkan sekarang Nokia dulu juga akhirnya sebagai last resortnya mereka, upaya terakhirnya mereka adalah mencoba menginfuse Microsoft untuk melawan Android. Begitu juga dengan IBM yang tadi sudah sempat diceritain sama Om Agung. Ya Gojek ini juga lucu sama Bluebird. Padahal notabene-nya Bluebird juga sebelum Gojek itu dia udah punya apps untuk order. Cuma apa? Karena nggak ada integrity, karena nggak ada kemauan, jadinya nggak jalan. Dan lucunya mereka malah demo. Nah ini gambaran besar saya sih, inilah terus Gung. Nah dengan adanya Industrial 4.0 ini adalah merubah, jadi multiple data source, kita bisa dapat begitu banyak sumber data sekali masuk. Jadi kalau konvensional itu paling dari satu sumber. Untuk sumber berikutnya itu sulit. Nah tapi kalau untuk dari IT base itu kita bisa dapat berbagai macam sumber dari sekali jalan. Lanjut. Dynamic information kira-kira sama. Terus
saya nanti justru lebih penekanannya ke ekonomi digitalnya. Nah itu yang tadi saya bilang ada ibu-ibu ya, itu cloud computing. Nah dari semua usaha baik itu korporasi maupun soliter ya, kalau misalnya ada yang kerjanya sendiri atau yang maupun yang tersentralize, itu semuanya bisa ter-enhance akibat dari industrial 4.0 tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke program ini, mungkin waktu pertama kali calon ketum bilang ada ekonomi digital, mungkin dari teman-teman semua ada nggak sih yang kebayang apa itu ekonomi digital? Apa pengertiannya ekonomi digital? Om Fajar mungkin bisa jelasin. Kira-kira ekonomi digital itu apa sih? Apa jualan jam digital? Jualan komputer? Apa Om? Pasar digital. Nah, jadi secara definitif ekonomi digital itu adalah segala kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas digital. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah, kenapa kita harus segera menyegerakan diri khususnya untuk industri vape itu untuk cepat-cepat ngejar ketertinggalan kita? Karena apa? Ini ada satu ceruk besar yang akan rugi kalau kita tinggalin atau kita nggak lirik sama sekali. Karena apa? Menurut risetnya Google sama Temasek, di tahun 2025 nanti kegiatan ekonomi digital kita itu bisa mencapai 130 miliar US dollar. Atau itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 600-an T dari total GDP yang sekarang sempat diturunin sama mereka. Kalau ada yang pernah dengar soal Temasek, itu adalah perusahaan investasi punyanya Singapura. Mereka sempat bilang oke, agak turun deh, sekarang itu 124 nanti di tahun 2025, itu perkiraannya mereka. Karena apa? Karena COVID. Dan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di dunia digital ini di Indonesia itu masih 2 digit, 11%. Padahal saya punya teman di Kemenq, saya sempat tanya untuk sektor total pertumbuhan ekonomi kita itu kan Presiden kemarin bilang 5% lebih dikit total. Terus saya sempat iseng tanya sama teman saya di Kemenq, kalau dari sektoral, kira-kira sektor yang paling hancur itu apa? Jasa konstruksi ternyata. Agak paradoks sih, kita lagi bangun infrastruktur tapi jasa konstruksinya justru drop. Terus saya tanya, yang paling tinggi apa mas? IT mas. Berapa? 9,2%. Saya barusan cek lagi datanya, di 2020 ini malah naik jadi 11% pertumbuhannya. Gitu. Nah, overall semua itu juga kemarin ada dari perusahaan analis ekonomi dari London, Ernst & Young, itu juga ngeluarin riset yang menyatakan total pengguna internet kita di Indonesia itu sudah mencapai 93 juta. Dan 71 jutanya itu adalah pengguna smartphone. Nah, sekarang apa korelasinya dengan cuap-cuapnya ketum soal ekonomi digital? Saya langsung cepet-cepet aja. Jadi si ekonomi digital ini, kalau misalnya kita
tidak segera langsung masuk ke sana, kita pasti akan ketinggalan, nggak akan bisa berjalan. Nah, dari ini untuk ke pusat ada beberapa program yang kita mau jalankan. Tujuannya apa? Supaya kita nggak ketinggalan, supaya kita tetap jadi tuan rumah di industri kita sendiri. Nah, program yang diajukan adalah, pertama itu adalah aplikasi internal. Fungsinya buat apa? Selama ini mungkin kalau yang udah gabung di APFI, ada yang di grup Telegram ya. Ada nggak yang di grup Telegram? Om Willy ada, Om Fajar ada ya. Ngapain aja di sana? Open PO. Produktif gak sih kira-kira? Gak produktif ya? Bokep. Coba ada bokep di Telegram. Ya, nah di aplikasi internal itu nanti sifatnya eksklusif hanya untuk member. Di situ nanti saya propose tidak ada jualan, karena kita jualan bisa pakai saluran yang lain. Supaya apa? Supaya kita lebih produktif. Segala isu-isu yang ada di industri kita bisa langsung sampai terstruktur. Kadang kita gini, di Telegram itu kadang ada sih yang ngomong-ngomong yang produktif, tapi udah ketutup sama dipilih bosku, ya aku ini ada produk baru. Akhirnya kita nggak ini limited access karena memang hanya khusus untuk member, khusus anggota API. Nah, ini juga kita bisa data semua member ya yang selama ini melalui kertas itu sekarang sudah paperless, semuanya sudah di cloud. Itu. Jadi apabila nanti dari pusat ke regulator butuh data dalam artian berapa misalnya skor yang sekarang yang udah ada anggotanya API, akan dengan cepat yang di pusat akan bisa menjawab, oh yang di Banten ada segini, yang retailernya segini, ini segini. Dia bisa langsung bikin diagramnya itu. Berapa persen distributornya, berapa persen retailernya. Tanpa harus nulis. Kurang lebih. Kira-kira segini nih. Udah nggak begitu lagi sekarang. Nah, itu nanti sama kan kemarin disinggung juga sama paslon sama calon yang di seberang bilang websitenya sudah usang. Itu saya setuju. Satu-satunya statement dia yang saya setuju. Itu memang sudah usang. Saya juga begitu beliau ngomong, saya langsung cek tuh. Lagi kampanye, sedikit ngomong gitu langsung saya cek, kok bener emang hancur. Terus saya bilang ini harus dirubah dari sisi keamanannya dan tampilannya lah ya. Kita ini industri ekonomi kreatif, tapi kok nggak bisa bikin kelihatan canggih gitu loh. Biar kelihatan apa ya? Pangsa pasar kita itu 18 sampai 25 ya. Kadang ada om-omnya, cuma om-omnya juga yang trendy kalau gue perhatiin. Om-zian. Ya. Gitu. Jadi si aplikasi internal ini akan benar-benar menjadi saluran data dan akan menjadi sumber informasi dari DPD, DPW sampai ke DPP pusat. Idenya adalah dimulai dari websitenya itu nanti akan turun sampai subdomain ke bawah ke DPW. Sisanya nanti dari DPW bisa turun ke DPD. Tapi itu satu yang penting, informasi yang berputar itu adalah untuk hal-hal yang produktif. Karena kalau untuk jualan itu nanti di luar aja yang lain. Masih banyak salurannya. Nah, ini yang penting nih. Yang kedua adalah Satgas. Ada yang mungkin pernah dengar kali selama ini Satgas, fungsi si Satgas itu untuk apa nih? Urusannya sebenarnya di Sahabat API ya. Om Fajar ini selaku ketua di Sahabat API Banten. Jagoannya kayaknya ya. Ketawa kalian jagoannya. Nah, kenapa sih harus ada Satgas? Kesannya kayaknya serem ya, Satgas, satuan tugas.
ABRI bukan. Iya. Tapi badannya udah cocok loh, Satgas. Ngapain sih sebenarnya? Ini penting loh sebenarnya setelah dilihat. Karena apa? Satuan tugas ini adalah berfungsi untuk reporting ke satu badan yang berwenang gitu. Misalnya ada temuan liquid yang nggak bercukai, atau ada mungkin liquid yang narkoba, itu bisa ke BNN. Menurut gue maunya BPN. Nah terus fungsinya untuk apa? Itu untuk menunjukkan kepada regulator kalau kita itu sudah proaktif dalam menjaga industri kita. Karena apa? Yang selama ini yang terjadi setelah saya ngobrol banyak sama Om Olan, mereka tetap menjalankan tugasnya, melapor. Tapi apa ya? Bukannya lupa. Belum ada tindakan. Iya, belum ada tindakan. Mungkin di yang berwenangnya itu merasa kalau ini bukan big fish, jadi belum bisa ini ya. Ada strateginya mereka lah ya. Mungkin sengaja dibikin big fish dulu, baru di ini, karena biar fungsinya tuh mungkin kalau yang saya tahu mungkin untuk tahu apakah mereka ini punya jaringan atau enggak. Gitu mungkin. Ya, tapi gunanya apa? Nah, selama ini sudah ini, tapi dari pihak sahabat API dengan Satgasnya ini merasa tidak ada timbal baliknya gitu loh. Kok kayaknya gue didiemin aja gitu. Tapi ini juga bisa bahaya kalau ceritanya juga berhenti. Tapi dengan adanya kita buat satu aplikasi yang fungsinya ini sebagai Satgas untuk pelaporan, apabila terjadi hal-hal yang demikian, begitu publik langsung nunjuk ke kita, karena ya negara ini, regulator ini, itu tuh yang dilihat pertama kali tuh reaksi publik. Gojek nggak jadi dibubarin karena reaksi publiknya menolak. Karena apa? Gojek sudah bikin publik merasa kalau Gojek itu adalah bagian dari hidupnya mereka. Orang kita malas-malas bos. Beli nasi goreng di depan aja udah nggak mau pulang. Malasnya udah parah. Dia memfasilitasi kemalasan kita semua supaya bisa gitu. Jadi setelah publik itu tergantung, itu nggak bakal goyang kita. Nah, ini yang harus kita jaga melalui Satgas ini. Kalau yang negatif-negatif ini terjadi dan kita tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa kita sudah proaktif. Sekarang ini gini, Satgas belum ada aplikasinya misalnya, nggak ada satu metode yang konkret untuk membuktikan kalau kita sudah kerja, sudah melakukan pelaporan dari kertas atau cuma WhatsApp doang melapornya. Oh, tuh di situ dong, tangkap dong. Nggak ada buktinya. Tapi kalau dengan aplikasi ini kita punya recordnya, hari sekian, jam sekian, di mana ada foto bukti-buktinya. Begitu publik nyerang kita udah bisa jabarin datanya. Itu balik lagi ke Industri 4.0 mengenai big data. Datanya ada, nggak hilang. Nggak. Kalau ditaruh di gedung, mungkin gedungnya bisa dibakar. Kalau di cloud kayaknya jauh. Kalau di cloud jauh lah. Ya kan kalau ditaruh di gedung, gedungnya bisa dibakar kan. Nah, servernya kebanjiran. Google pernah servernya kebanjiran, tapi itu cuma berapa menit? 3 jam. Ya, cepat langsung dia ini. Dan nggak goyang juga. Nah, fungsinya apa? Untuk memproteksi industri kita. Itu perlu. Kita propose ini perlu untuk menjaga industri kita. Nah, yang menarik adalah yang terakhir nih, sosial media. Sekarang saya mau tanya, kenapa kita perlu sosial media? Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram yang sangat zaman sekarang
Orang kalau nggak buka Instagram kayaknya Nggak gaul. nggak gaul. Lu kalau cabul jangan sini birin. Ada apa kira-kira? Kenapa? Mau dia? Media promosi. Biasa aja, bisa enggak. Om Ipul, kenapa kita perlu sosial media? Terus kenapa itu ditulis sosial media? Apa ya? Media promosi benar. Media promosi. Media sosialisasi. Menjalin komunikasi. Masyarakat Kira-kira habitatnya nanti siapa aja nih yang di sini? Masyarakat digital. Update. Habitatnya nanti siapa aja nih? Pers, benar. Masyarakat digital. Nah, ini sejalan sama rencananya Google dan Facebook yang sekarang kayaknya udah mulai musuhin tuh yang bau-bau rokok, yang berbau tobacco. Jangan kan untuk jualan, kita ngomongin aja juga kayaknya udah langsung di ban. Nah, itu nanti mereka sudah mulai siap-siap, tapi juga mereka juga agak-agak apa ya, bergeraknya hati-hati kalau menurut saya. Tapi langkahnya nanti bakal ke sana. Nanti itu semua bakal di take down. Sekarang kita mau ngumpul di mana lagi? Kalau Facebook udah take down, Instagram di take down, Facebook take down, otomatis Instagram take down. Kaskus kayaknya udah generasi kapan ya? TikTok. Bisa. Nah, jadi udah waktunya kita punya rumah kita sendiri dengan server kita sendiri. Dalam artian bukan server kita ya, tapi maksudnya di lingkungan kita sendiri, kita kumpul di situ. Dan kita bisa juga ngejaga orang-orang yang ada di dalamnya itu benar-benar memang orang yang sudah legit untuk nge-vape. Itu yang penting, karena segala pembicaraan kita, kalau misalnya kita Facebook misalnya member Om Andi ini adalah termasuk orang yang banyak jadi admin di Facebook. Afi apalagi tuh, Jual beli Jepang. Iya, itu nggak dibahas. Admin poligami. Admin poligami, admin. Kan dulu. Tapi sudah berumur. Iya. Dekat jaraknya dekat. Nah, apa namanya? Kira-kira Kang Andi kalau misalnya ada yang mau masuk grup Facebooknya Kang Andi tuh, tak Afi, untuk dia tahu 18 plus gimana? Centang doang kan, bersediakah? Susah jawab Susah. Beli satu-satu. Mesti tanyain, apalagi kalau tiba-tiba belum lagi bohong, belum KTP bokapnya. tiba-tiba requestnya itu udah 50, itu admin pasti udah malas. Iya, udah ya approve aja udahlah, nggak masuk aja lah. Gitu. Ternyata di dalamnya ada anak kecil yang emang pengen tahu. Vape itu kan kesannya keren ya. Gue dulu pertama kali nge-vape tahun 2000 berapa? 16 ya. Sebelum buka toko itu, sebulan sebelum buka toko, gue tantang tenteng nge-vape. Waktu itu gue ke tongkrongan temen-temen gue, terus statementnya dia yang muncul di mereka, wih gila, anak orang kaya nih, hedon nih, hedon. Edgy. Dibilang gitu. Jadi kesannya kayak gitu, dan itu sangat berbahaya untuk anak-anak yang underage karena mereka sedang pencarian jati diri. Kalau mereka muncul di situ, masuk ke grupnya Kang Andi misalnya, di grup-grup Facebooknya, dia lihat, oh ternyata ini pakainya begini, harganya segini, belinya di sini. Yang hancur siapa? Kita juga. Yes. Tapi kalau dengan kita di sosial media ini, kita punya rumah sendiri yang orang-orangnya juga kita bisa tahu siapa aja. Dan yang satu yang terpenting, kalau dari sisi nasionalisme, saya bilang
kalau kita nggak bergerak sekarang, ada industri dari luar masuk. Ya, walaupun sempat nyoba, ternyata dia masuk, ternyata dia bisa. Akhirnya kita cuma gigit jari. Kita numpang lagi. Jadi itu harus dimulai dari sekarang. Susah apa enggak? Ya, kalau dirasain bareng, dikerjain bareng-bareng, nggak akan berasa berat menurut saya. Dan itu satu yang penting sih saya kemukakan ke ketua umum bahwa di periode yang ini penting untuk kita untuk meningkatkan value API baik material maupun imaterial. Dalam artian kita berorganisasi, kita itu pengen organisasinya itu hidup. Jadi bukan saya berharap ini yang terakhir saya minta sponsor. Kita ini minta sponsor. Betul. Om, boleh dong Om supportnya Om. Kalau bisa nanti Om Willy dijemput sama Ya, kalau perlu untuk meeting Om Willy dijemput. Om Fajar digendong. Biar manja loh. Ya, kayak gitu. Jadi baik material maupun imaterial. Jadi value API-nya naik, ya setelah itu naik, industrinya pun akan lebih mudah kita arahkan gitu loh. Karena nanti kita berharap pangsa pasarnya berkembang. Kalau pangsa pasarnya berkembang, itu berarti pebisnisnya juga berkembang. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah kawan, saat kita berjuang, jangan pernah lupakan, jangan pernah hilangkan. Dulu kita bersembunyi sampai habis energi, dan kini kita berdiri bebas dan terbang tinggi. Jangan lupakan kita berdiri dengan uap yang sama di tanah yang